Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, tujuan pembelajaran materi ini siswa diharapkan yang pertama memahami pengertian dari Rasul. Yang kedua, meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi pemahaman mengenai nama-nama Rasul Allah dan Rasul-Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, yang pertama, pengertian Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk kaumnya. Nah, sedangkan untuk pengertian Nabi, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi dari pengertian Rasul dan Nabi ini memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau Rasul itu laki-laki yang Allah berikan wahyu dan dia wajib untuk menyampaikan apa yang wahyu yang dia dapat itu kepada umatnya atau kaumnya. Nah, sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi, pengertian beriman kepada Rasul adalah meyakini dalam hati bahwa Allah telah mengutus utusannya yaitu Rasul kepada umatnya untuk mengajarkan atau menyebarkan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlain berpendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, selanjutnya anak-anak sudah tahu kan bedanya Nabi sama Rasul? Nah, sekarang kita akan mengenal nama-nama Rasul yang wajib kita imani. Itu ada 25 Rasul. Apakah anak-anak sudah hafal semua? Nah, kalau belum hafal, ayo sama-sama dengan Bu Guru kita menyebut nama Nabi dan Rasul dengan menggunakan lagu ya, biar mudah dipahami. Nah, yang pertama, anak-anak coba perhatikan di depan. Nah, di situ ada nama-nama 25 Nabi dan Rasul ya. Bu Guru akan mencontohkan lagu Nabi 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad, penutup para nabi. Ya, anak-anak pasti sudah tidak asing kan lagi dengan nama-nama 25 nabi dan rasul ini? Ya, kita sudah pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5 ini nama-nama nabi dan rasul. Nah, sekarang anak-anak diharapkan bisa menghafal nama-nama nabi dan rasul yang 25 ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat wajib Rasul. Apa sih itu sifat-sifat wajib Rasul?
Sifat-sifat wajib Rasul itu terdiri dari 4 sifat yang ada pada diri Rasulullah. Yang mana saja? Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar. Lalu yang kedua, amanah. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Yang ketiga, ada sifat wajib Rasul yang namanya fatonah. Fatonah di sini artinya cerdas. Nah, sedangkan kalau tablik itu artinya menyampaikan. Nah, jadi sifat-sifat wajib Rasul itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri setiap nabi atau rasul, ya. Pastinya mereka itu punya sikap sidik, berperilaku, berkata selalu dengan benar. Lalu mereka itu punya sifat amanah, ya, yang artinya dapat dipercaya. Apa yang mereka sampaikan pasti kita percaya, ya. Pasti dapat dipercaya ucapannya, perbuatannya, ya, perilakunya, semuanya adalah sifat-sifat yang amanah yang dapat dipercaya. Terus yang ketiga adalah fatonah. Nabi itu atau Rasul itu juga harus cerdas, ya, agar bisa mampu menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi tersebut dan bisa dipahami oleh para umatnya. Lanjut, yang keempat adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Ya, Rasul wajib menyampaikan apa? Ya, wahyu. Wahyu yang berupa Al-Quran, ya. Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu termasuk Rasul yang wajib menyampaikan. Dia punya sifat yang namanya tablik, yaitu artinya menyampaikan. Nah, sekarang kita lanjut. Lawan katanya sifat wajib adalah sifat mustahil Rasul. Apa itu artinya sifat mustahil Rasul? Sifat mustahil Rasul itu artinya sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Nah, contohnya apa? Sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Kizib, nah, yang artinya bohong. Lalu khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Lalu baladah, artinya apa? Bodoh. Nah, kalau kitman artinya menyembunyikan. Jadi sifat mustahil ini adalah lawan kata dari sifat-sifat wajib yang sudah kita barusan tadi pelajari. Ayo kita coba ulang lagi. Kizib itu artinya bohong. Hianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Balada itu artinya bodoh. Kitman artinya menyembunyikan. Nah, dari mempelajari sikap wajib dan sifat mustahil ini, anak-anak bisa membedakan, ya. Kalau nabi itu pasti harus ada sidik, amanah, fatonah, tablik. Tapi kalau Rasul tidak mungkin mempunyai sifat mustahil, ya. Masa nabi kizib yang artinya bohong? Tidak mungkin, ya. Hianat, nah, tidak mungkin nabi itu berkhianat. Pastinya dia dapat dipercaya, ya. Terus baladah. Baladah artinya apa? Bodoh, ya. Terus yang keempat adalah kitman, menyembunyikan. Tidak mungkin kalau nabi itu memiliki sifat menyembunyikan apa yang disampaikan Allah, itu tidak akan mungkin. Nah, lanjut kita akan pelajari tentang apa bedanya nabi sama rasul. Ya, nabi bedanya sama rasul kalau nabi itu belum tentu rasul, ya. Sedangkan nabi itu memiliki 3 sifat wajib, sidik, amanah, dan fatonah, ya. Tidak punya sifat tablik karena dia tidak wajib menyampaikan. Nah, yang ketiga tidak wajib menyampaikan wahyu, yaitu ajaran Allah, ya. Lalu kalau bedanya dengan rasul apa? Sudah pasti rasul. Kalau rasul itu pasti nabi, ya. Nah, memiliki 4 sifat wajib, ya, yang tadi kita pelajari. Sidik, amanah, fatonah, dan
tabligh. Lalu yang ketiga, wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya, ya. Makanya Rasul itu punya sifat yang namanya sifat tabligh. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham ya bahwa perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Kalau nabi hanya mempunyai 3 sifat, kalau rasul mempunyai 4 sifat. Nah, kalau nabi sifat yang nggak ada apa? Ya, betul, adalah sifat tabligh. Tapi kalau rasul lengkap semuanya ada, ya. Terus yang keempat, tidak wajib menyampaikan wahyu. Lalu yang kalau rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Nah, lanjut. Sekarang kita belajar tentang persamaan nabi dan rasul. Yang pertama, nabi dan rasul itu seorang laki-laki. Jadi nabi dan rasul itu semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Tidak ada jenis kelamin perempuan. Terus yang kedua, bersifat maksum. Maksum di sini artinya apa? Terjaga dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan agama. Nah, ya, mungkin sampai salah kan nabi atau rasul. Nah, yang ketiga, menerima wahyu dari Allah, ya. Ada yang berupa Taurat, Zabur, ya, Al-Qur'an, bahkan Injil, ya. Terus yang keempat, memiliki mukjizat. Nah, ya, nabi dan rasul itu memiliki mukjizat. Nah, selanjutnya yang kelima, mereka mengajak untuk mengesahkan Allah. Terus yang terakhir, bersifat basyariah. Nah, apa itu basyariah? Layaknya seperti manusia biasa yang butuh makan, minum, bekerja, dan berkeluarga, ya. Jadi nabi itu sama seperti kita, hanya bedanya kita ini tidak diberi amanah untuk mendapatkan wahyu atau mendapatkan mandat langsung dari Allah. Sedangkan kalau nabi dan rasul itu mendapatkan mandat dari Allah dan ditunjuk langsung oleh Allah. Nah, itu ya. Nah, dari sini lanjut kita belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu berasal dari 2 kata. Yang pertama kata ulul yang artinya memiliki, sementara azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi jadinya artinya apa? Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat. Terus siapa saja Rasul-Rasul Ulul Azmi itu? Ada 5 Rasul Ulul Azmi, ya. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Ibrahim, kelima Nabi Muhammad. Nah, ya, dari sini kita sudah tahu, Rasul Ulul Azmi itu berarti tadi yang artinya rasul-rasul yang memiliki keteguhan yang kuat, ya. Ada 5, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita pelajari lagi, Rasul Ulul Azmi ini ternyata kalau kita lihat kisah-kisahnya memiliki sangat keteguhan dalam memiliki keteguhan untuk menyampaikan ajarannya Allah. Contohnya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh ini dia berdakwah selama 950 tahun, tapi umatnya sangat sedikit, ya. Akhirnya apa? Allah kemudian menyuruh untuk membuat kapal, ya. Disitulah akhirnya setelah selesai lalu terjadi apa? Terjadi bencana besar, yaitu air yang sangat tinggi seperti tsunami, ya. Nah, ketika Nabi Nuh sudah membuat kapal, maka pengikut-pengikutnya diajak ke atas kapal, ya. Tapi apa? Keluarganya tidak ada yang mau ikut naik ke atas kapal.
ya istri dan anaknya Kan'an. Nah, makanya apa yang terjadi? Anak dan istrinya justru malah mereka tidak terselamatkan dari bencana air yang sangat besar itu, ya, air yang sangat tinggi seperti tsunami. Nah, itulah kisahnya, ya. Nabi Nuh walaupun berdakwah selama 950 tahun, tapi dia hanya mendapatkan umat yang sangat sedikit, bahkan istri dan anaknya pun tidak ikut selamat dalam musibah besar tersebut. Nah, lalu kalau Nabi Musa ini adalah nabi yang memiliki keteguhan yang sangat luar biasa dalam mempertahankan keimanannya, ya. Nabi Musa ini ketika itu hidup pada masa zamannya Fir'aun, ya. Nah, yang mana zamannya Fir'aun ini Nabi Musa ingin mengembalikan apa yang seharusnya menjadi keyakinannya Fir'aun, tapi Fir'aun tidak mau, ya. Akhirnya Fir'aun membuat sebuah trik-trik sihir, ya, yaitu dia ketika melemparkan lalu si tukang sihir pada zamannya Nabi Musa ini, ya, ular yang dilemparkan ke hadapannya Nabi Musa itu berubah jadi ular besar. Allah pun juga mengizinkan tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa untuk berubah jadi ular. Akhirnya mereka, ular sama ular itu beradu, dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi justru ularnya Fir'aun kalah. Disitulah Fir'aun mulai marah dan ingin menangkap Nabi Musa, ya. Setelah itu Nabi Musa lari ke lautan, ke Laut Merah, kemudian dia menghadapi kebingungan. Kebingungannya apa? Dia tidak punya kapal untuk bisa melewati lautan yang sangat luas itu. Akhirnya atas izinnya Allah, Nabi Musa disuruh menggerakkan tongkatnya untuk menyentuhkan tongkatnya itu ke lautan. Lalu terbelahlah lautan itu, di mana Nabi Musa dan para pengikutnya lari untuk mencapai daratan dan disusul oleh pasukannya Fir'aun. Nah, disitulah akhirnya apa? Allah kemudian mengembalikan lagi keadaan laut tersebut seperti semula. Ketika itu Fir'aun masih di pertengahan jalan. Akhirnya apa? Fir'aun tenggelam beserta pasukan-pasukannya. Lalu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang memiliki seorang ayah pembuat patung, ya. Nah, pembuat patung di mana waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh ayahnya untuk menyembah patung-patung yang telah dibuatnya. Tapi Nabi Ibrahim menolak. Kenapa menolak? Karena Nabi Ibrahim berpikir, buat apa saya menyembah batu yang tidak bisa bergerak? Seperti itulah akhirnya Nabi Ibrahim pergi, kemudian dia mencari siapa Tuhannya, ya. Dia lihat matahari, dia sembah-sembah, ternyata matahari bukanlah Tuhannya. Lalu lihat bulan, bintang, dia menyembah-nyembahnya, kemudian bukan bulan dan bintang lah. Lalu dia berpikir, pasti bulan, bintang, dan semua alam semesta ini ada yang menciptakan. Nah, siapa dia yang menciptakan? Yaitu Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, lanjut, disitulah akhirnya Nabi Ibrahim menemukan keyakinannya bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Lalu yang keempat, Nabi Isa, ya. Nabi Isa memiliki keteguhan yang sangat kuat ketika mengajak raja pada masa itu untuk beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa justru ingin dibunuh, dan ada salah satu pengikutnya yang berkhianat, ya, Yukadas itu. Nah, dia kemudian oleh Allah diserupakan seperti Nabi Isa, dan Nabi Isa diselamatkan Allah di surga. Lalu Nabi Muhammad, kita sudah tahu, ya, kalau kisahnya Nabi Muhammad itu adalah bahwa dia memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Nabi Muhammad ini ketika dia berdakwah, nah, masyarakatnya sangat tidak suka ketika Nabi Muhammad mengajarkan ajaran baru di lingkungannya.
Ya, maka Nabi Muhammad ketika berdakwah sangat berat sekali ya, dilempari batu, dilempari kotoran, dibuati lubang untuk biar terperosok. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad termasuk salah satu dari Rasul Ulul Azmi ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajarannya. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan pada pembelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, sampai sini dulu ya pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.